work from home. Jadi mereka tidak kemana-mana, mereka di rumah aja. Nah itu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk kalian menjual sembako kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di sini di channel Zero Tuan bersama saya Muhammad Ikhlas. Bagi kalian yang baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas. Saya seorang mantan wakil pialang berjangka di sebuah perusahaan pialang dan sekarang usaha kecil-kecilan. Saya membuat channel Zero Tuan ini berdasarkan karena pengen berbagi ilmu kepada kalian, dan saya juga pengen mendapatkan ilmu dari kalian semua tentang bagaimana pengembangan diri. Tadinya kita jatuh dari posisi 0 bisa menjadi nomor 1 kembali, ya kayak gitu. Nah, saya pengen ada yang bertanya di grup, ya di grup beberapa kemarin, kehidupan setelah pandemi ini, pandemi corona ini, kira-kira bisnis apa sih yang bakalan yang bisa bertahan? Karena kan kita tahu ya situasi sekarang ini banyak orang yang bisnisnya lagi turun drastis. Ada juga beberapa banyak orang yang kita tahu pengangguran karena mendapatkan pengurangan di perusahaannya karena perusahaan tidak bisa bertahan dan harus mem-PHK karyawannya. Itu sangat sedih sekali. Ada beberapa sebenarnya. Kalau menurut saya ini penilaian berdasarkan apa yang saya pikirkan ya, apa yang saya pribadi pikirkan. Jadi sebenarnya ada 3 jenis bisnis dan semuanya itu dijual secara online. Pertama, jualan sembako. Nah, jadi kemarin ini pas awal-awal pandemi corona ini terjadi di Surabaya, ada beberapa grup perumahan ya. Jadi satu perumahan di satu klaster dia perumahan mewah lah. Mereka rame-rame itu lagi sedang mencari sembako, yang dimana sembako itu mempunyai value yang bisa diantar ke rumah ya. Jadi bagi kalian teman-teman yang punya kenalan di perumahan, silakan langsung tawarkan, bagaimana kalau kamu beli sembako kepada saya. Coba kalian menawarkan produk sembako, bisa jadi beras, telur, terus minyak, Indomie dan lain-lain. Itu semuanya kita bisa jual dengan dengan kita memberikan free ongkir atau ongkir berapa gitu loh. Jadi intinya adalah kita menjual sembako yang bisa diantarkan ke rumah orang-orang yang terkena dampak pandemi corona ini, atau yang mereka sedang work from home. Jadi mereka tidak kemana-mana, mereka di rumah aja. Nah itu sebenarnya bisa menjadi peluang untuk kalian menjual sembako kepada mereka. Lalu yang kedua ya, kalian bisa memulai bisnis makanan via GoFood atau GrabFood ya. Jadi sebenarnya saya tertarik juga sebenarnya untuk bisnis seperti ini karena modalnya untuk membuat restoran via GrabFood atau GoFood itu tidak terlalu besar ya. Kita cuman modalnya tidak harus kita punya restoran besar atau toko besar, enggak, rumah aja cukup, dan kalian harus punya dapur untuk memasak. Pastikan dapurnya steril dan makanan yang kalian jual itu bersih ya. Lalu promosi di sosial medianya. Nah ini kuncinya adalah promosi di sosial media. Foto kalian harus bagus dan sangat menggoda. Lalu jangan lupa tawarkan kepada orang-orang yang pengen mesen makanan kalian, dan tentunya resep dari masakan kalian itu harus otentik dan tidak pasaran. Karena kadang-kadang orang itu kalau mereka scrolling di GoFood itu masakan yang terlalu biasa itu tidak menggoda sih. Tapi kalau lihat makanan yang rada aneh dan tidak umum, mereka bisa tertarik dan ngecek Instagramnya dulu. Ada nggak Instagramnya? Jadi kalau kita memajang foto yang bagus, videonya juga menggoda bagus, nah itu kadang-kadang bisa membuat orang untuk keputusan membeli via GoFood. Nah sebenarnya GoFood ini juga banyak yang sudah saya lihat di Surabaya. Jadi ada di dekat rumah saya itu di daerah Perak di Surabaya. Itu ada satu warung nasi babat. Ya, memang nasi babatnya enak, tapi itu yang antri ojek online tuh banyak banget.
Ya, jadi satu ojek online itu tidak pernah membawa satu orderan, pasti 5. Minimal satu ojek online itu membawa 5 porsi makanan nasi babat. Saya membayangkan jika nasi babat itu satu porsinya 15.000 dan satu ojek online itu minimal bawa 5 porsi, itu sudah berapa? Dikalikan berapa ojek online yang antri di nasi babat itu. Itu meskipun kita tidak melayani pembelian secara yang take away yang dine in atau yang datang ke warung itu, sebenarnya memanfaatkan penjualan dari GoFood pun itu sudah luar biasa loh hasilnya. Itu sudah bisa menghidupi kalian dan keluarga kalian kayak gitu. Jadi saran saya sih start mulai dari sekarang. Kalian harus, kalau memang ada ketertarikan dan passion di masak, alangkah lebih baiknya kalau kalian membuat bisnis di bidang kuliner dan mulai dari GoFood kayak gitu. Yang ketiga adalah kalian menjual frozen food. Lagi-lagi makanannya, karena saya memang saya suka makanan juga, saya hobi makan, tapi saya tidak bisa kebo. Banyak sekarang orang-orang karena mereka work from home dalam waktu yang lama, mereka tidak keluar kemana-mana, jadi mereka nyetok makanan di kulkas. Jadi mereka mengumpulkan stok makanan di kulkas. Nah, itu berpeluang juga untuk kalian menjual frozen food. Nah, frozen food ini sebenarnya banyak yang kita bisa buat, contoh ya, saya kasih contoh. Kemarin juga saya bikin ini. Kalian beli gilingan. Kalau tidak punya gilingan daging, kalian bisa giling di pasar. Jika pasarnya tutup ya kalian beli gilingan tentunya. Jadi kalian bikin patty burger ya. Patty burger itu sangat berguna, bisa buat burger, bisa dimakan sama nasi juga. Nah, yang kalian butuhkan cuma beli daging setengah kilo atau 1 kilo daging sapi ya. Lalu kalian kasih garam sama salt and pepper atau garam dan merica secukupnya. Itu sudah sangat modalnya sangat gampang, dan kalian hanya bermodalkan plastik vakum. Ya, jadi plastik vakum itu kalau tidak salah harganya di online itu 270 sampai 300 ribuan. Kalau tidak salah lah ya. Jadi coba kalian searching dulu vakum plastik yang plastik, terus dagingnya dimasukkan ke plastik, terus di vakum, disedot sama mesinnya itu, lalu kalian bekukan di kulkas dan kalian jual. Itu kemarin saya mencoba itu dan lumayan banyak yang mau membeli. Ya saya cuma coba-coba aja, saya tidak sampai sekarang belum ada brand yang tertentu yang ingin saya yang saya buat, karena memang saya lagi fokus untuk jualan madu. Jadi saya kemarin mencoba itu dan memang ya bagus sih penjualannya, karena kemarin saya juga mencoba untuk nyetok itu di kulkas dan anak saya suka gitu. Jadi kita kapanpun sewaktu-waktu bisa ngambil daging itu, kita naikkan ke panggangan atau di teflon, kita bisa bikin burger atau kita bisa makan daging itu sama nasi langsung, bisa langsung cuma dikasih kecap di atasnya, dimakan sama nasi, dan itu serbaguna lah intinya kayak gitu. Ya itu mungkin ide dari saya ya, mungkin itu saja penilaian tentang apa saja bisnis yang kira-kira bisa moncer setelah pandemi ini, karena kita tahu setelah pandemi ini kita masuk ke era new normal. Nah, new normal ini kalau menurut saya selama vaksinnya belum ditemukan, orang-orang itu rada was-was untuk keluar rumah karena mereka takut sama COVID. Mereka takut terkena virus. Mereka lebih baik work from home. Mereka tidak mau keluar rumah. Jadi mereka bagaimana caranya harus bisa bertahan di dalam rumah kayak gitu. Nah, teman-teman jangan lupa kalian juga harus stay safe, jaga jarak, dan kalau bisa di rumahnya aja. Kalau memang kalian tidak bisa di rumah aja, kalian harus kerja keluar rumah, it's okay, tidak apa-apa. Yang penting kalian pakai masker dan jaga jarak, jangan terlalu dekat sama orang. Karena itu sebenarnya itu kuncinya untuk kita tidak terkena virus COVID-19 ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian merasa video ini ada manfaatnya, silakan like. Jangan lupa share ke teman-temannya. Jika kalian merasa pengen ada update dapat info update video dari saya, silakan subscribe. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.